Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun cabe, jawab salamnya memle. Daun salam, daun kedong-dong, jawab salamnya dong. Belum. Yang jawab salam mudah-mudahan belum. Panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, enggak nangis mulu. Daun salam, daun saga, yang jawab salam mudah-mudahan masuk surga. Daun salam, daun belimbing, yang nggak jawab salam mudah-mudahan bibirnya sunyi. Jawab salam yang kompak sebab salam adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan ketoprak di Tiga Raksa. Kompak mah kompak, cuma kepaksa. Yang di belakang sampai melotot-melotot. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Amma ba'du, faqala ta'ala a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Al-ayah qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa asdaqul masduq. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil salatullah salamullah ala taha salatullah. Kecil santri ke Pandeglang, ke Paku Haji, kesempatan anak santri zaman sekarang lagi ngaji SMS-an. Salatullah salamullah ala taha salatullah. Kecil kuda, kecil karang, kecil mone, ketiga raksa, pemuda zaman sekarang nenek-nenek diperkosa. Salatullah salamullah ala taha salatullah. Beli baju ke Tangerang, beli panci ama bapak hansip. Ibu-ibu zaman sekarang rajin ngaji, rajin ngegosip. Salatullah salamullah ala taha salatullah. Yasin ala yasin ala yasin ala yasin ala yasin
Yang kami hormati dan kami muliakan pimpinan Pondok Pesantren Kakim Bua beserta keluarga, dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, santri-santrinya menjadi santri-santri yang solehah, dan amin ya Rabb alamin. Yang saya hormati segenap dewan guru, guru-guru saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, kita doakan guru-guru kita mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, murah rezekinya, dan mudah-mudahan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Santriwan dan santriwati yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ini hari atas izin Allah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sama baik but-butan kita bisa bermuajahah. Ini adalah merupakan satu kebahagiaan buat saya. Tadi kata Ustadz Yajid, saya alumni pertama di Pondok Pesantren Modern Darul Mutakin Cadas. Namun tidak seperti sekarang. Kalau zaman dulu masih papan dan masih banyak tumbilah, bakotun. Kalau sekarang masih ada bakotun? Masih ada, masih. Kalau zaman kita dulu di Cadas masih banyak bakotun luar biasa, tapi nikmat luar biasa. Ternyata gara-gara bakotun banyak alumni pondok-pondok pesantren modern Darul Mutakin yang berkhidmat di masyarakat. Alhamdulillah. Karena oleh karenanya saya bahagia. Sebenarnya Ustadz Jadid hari ini saya ada acara, namun yang mengundang karena alma mater saya, pesantren saya, Ustadz Jadid yang undang saya. Seharusnya hari ini saya ke Bandung. Semalam pun saya masih berpikir, ketika Ustadz Habib ke rumah, saya mikirin Bandung Ilat, Bandung Ilat. Sampai di jalan saya masih mikirin tadi, ketika Ustadz Jadid telepon di mana, saya sudah dileles mikirin antara Bandung dan Ilat. Akhirnya saya memutuskan lebih baik saya ke Ilat. Ngapain saya ke Bandung, yang undang nggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sudah gerak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bertemu hari ini dipilih oleh Allah. Kalau bukan Allah yang milih, nggak mungkin kita kumpul di sini. Betul? Benar. Maka kita bersyukur kepada Allah hari ini dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka menyantuni anak yatim yang dicintai oleh Rasulullah. Maka insya Allah mudah-mudahan kita kelak bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat bersalam mudah-mudahan diaturkan dan dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita semua, khusus yang hadir di tempat yang mulia ini, diaku umatnya oleh baginda Rasul dan kelak mendapatkan syafaatnya dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Santunan yatim piatu tidak lepas daripada bulan Muharram. Kebiasaan kita menyantuni anak yatim biasanya di bulan Muharram 1 tahun sekali. Tadi kata Ustadz Yadid, yang menyantuni anak yatim ada yang setiap hari, ada yang seminggu sekali, ada yang sebulan sekali, ada yang setahun sekali. Ramiknya biasanya setahun sekali, padahal anak yatim makan tiap hari, dikasih duit setahun sekali. Ama panitia cuma dikasihnya 100.000, itu pun sama emaknya dibeliin bedak. Anaknya nggak makan apa-apa, padahal seharusnya menyantuni anak yatim setiap hari. Barang siapa, tadi kata Ustadz Yadid, siapa yang ingin bersama Nabi di surga,
cukupi kebutuhan anak-anak yatim. Insya Allah akan bareng bersama Nabi di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, walaupun setahun sekali ada penghargaan buat anak yatim, artinya dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, dan kecintaan kepada anak-anak yatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dilaksanakan pada bulan Muharram, biasanya tanggal 10. Sekarang udah tanggal berapa saja, Din? 20? Hah? 12 bulan Muharramnya. Rumah tahunya cuma bulan Hijri Masehi doang. Bulan Muharram tanggal berapa sekarang? Ya Allah ya Rabbi, pada bengong baik. Tanggal 20. Tanggal berapa saja, Din? Tanggal 24 Muharram. Hafalnya cuma bulan Masehi doang, tapi Hijriah mah kagak hafal. Bener-bener ngaku cinta Nabi, katanya demen sama Nabi, sering baca selawat. Ditanya tahun baru Islam, kagak hafal. Tapi kalau ditanya, Masya Allah, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November, Desember, hafal semua. Bahkan di sini ada yang lahir bulan apa namanya, lahir bulan Januari, dikasih nama Januar. Lahir bulan Februari dikasih nama Febrianti, laki-laki Febrianto. Alhamdulillah bagi Yai, alhamdulillah telah tiba. Masya Allah, kan orang tua sekarang anaknya namanya pengen yang bagus-bagus, benar-benar, benar-benar. Masya Allah, lahir bulan Juli dikasih nama Yulianti, Junianti. Lahir bulan Desember dikasih nama Disamber Petir. Allah Karim. Ngomongnya cinta Nabi, cinta Rasulullah, ditanya tahun Hijriah saja udah gak hafal. Benar-benar, benar-benar. Tapi perempuan nih, Masya Allah, liburan di rumah, boro-boro ada yang baca selawat di depan HP terus. Ada nggak yang begitu? Ada nggak begitu? Mana orangnya? Ya Allah, di rumah orang mengapa kemarin selama di lockdown dari mulai belum, wah demen bener dah. Katanya daring, depret daring. Paling setengah jam keseluruhnya ngapain? TikTok. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada. Masya Allah, di depan HP. Masya Allah, Karim. Ya Allah, ngakunya cinta Nabi, ngakunya cinta Rasulullah, tapi kadang-kadang akhlaknya tidak sesuai. Benar-benar, betul-betul. Disuruh nyantunin anak yatim, ngapain gede-gede, kita juga sama, di sini lagi mondok, nggak usah dia, kita juga perlu santunin. Ngomongnya sakit dalam hati. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ngomongnya cinta Rasulullah, ngomongnya cinta kepada apa namanya, kepada Kanjeng Nabi, tapi nyatanya apa? Sering menyakiti perasaan gurunya, sering menghina gurunya, meremehkan gurunya, mengecilkan gurunya. Bohong! Siapa yang mau cinta Rasul? Bohong, bohong, bohong. Ngomongnya cinta Rasulullah, sering berselawat, hadir di majlis Rasulullah, tapi menghinakan gurunya. Jangan berharap untuk mendapatkan syafaat Rasul. Syafaat Rasul datang apabila kalian menghormati guru-guru kalian. Betul. Jangan tepuk tangan, kau bukan burung. Allah Karim. Cintai gurunya, hormati gurunya. Kata Rasul, man ta'adda bihi sayhuhu ibtalahullahu bisalasin baliyatin. Barang siapa yang menyinggung perasaan gurunya, menyakiti hati gurunya, gurunya tersinggung sampai sakit hati, gurunya enggak ngajar, nangis di kamar ustazah, sakitnya tuh di sini ustaz. Karena kelakuan gurunya, kelakuan muridnya, kelakuan santrinya di kelas, ketika
Ada yang suka tidur di kelas ada? Masya Allah. Banyak benar, luar biasa. Allah karim. Hormat guru kalian, sayangi guru kalian, cintai guru kalian. Yang menyakiti perasaan guru, menghina kepada gurunya, ingat kata Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibtalahullahu bisalatin baliyatin. Allah akan menurunkan 3 musibah. Allah akan menurunkan 3 bencana. Yang pertama, dia akan lupa hafalannya. Waktu di pesantren, alfiahnya ngelotok, di keluar kepala, grammar bahasa Inggris, mantap. Imriti di luar kepala, paroid kalau ngitung salah mulu. Luar biasa. Oh, kalau idoba, kalau Muhammadun huwa ibnu Malik, ngerotok set, luar biasa. Pulang ke rumah, apa ya? Ketika sudah di masyarakat, apa ya? Gara-gara apa? Karena tidak memuliakan gurunya waktu di pesantren, tidak menghormati gurunya, menganggap gurunya masih muda, menganggap gurunya tidak berharga, menganggap kalian lebih hebat daripada guru kalian. Jangan coba-coba untuk mengharapkan ridha Allah, dan jangan coba-coba untuk mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hafalannya waktu dikobong hilang semua. Waktu dikobong jenius luar biasa, hebat luar biasa, tapi sombong sama guru, menyakiti perasaan guru. Kembali ke masyarakat, lupa semua hafalannya, lupa semua ilmunya. Na'udzubillah. Yang kedua, katakan kanjeng Nabi, siapa yang menyakiti perasaan gurunya, menyinggung perasaan gurunya, yang kedua kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lisannya tumpul. Kalau ngomong, nanti kalian sudah keluar dari pesantren, dari alumni, kemudian kalian kuliah, kemudian menikah. Setelah menikah, Masya Allah, istrinya galak. Ngomongnya kalau ngomel, Masya Allah. Ketika dinasihatin, apa? Kamu nggak bisa apa-apa. Langsung tumpul lidahnya, ngomong nasihatin anaknya gak percaya, anaknya malah ngomel, lidahnya tumpul. Gara-gara apa? Gara tidak menghormati dan tidak mencintai, merendahkan gurunya ketika di pesantren. Kalian di sini pinter, jenius, hebat, luar biasa. Jangan berharap menjadi orang-orang yang sukses, jangan berharap menjadi orang-orang yang berkah dunia akhirat kalau tidak menghormati guru-guru kalian. Paham? Yang ketiga, katakan Nabi Muhammad SAW, ini yang paling bahaya. Ibtaqara fi akhiri umrihi, fakir di akhir hidupnya. Di pesantren mah hebat luar biasa, bahkan ahli pidato ketika di pesantren, pulang ke masyarakat, ya Allah, jadi orang fakir. Na'udzu, jualan bakso rugi melulu, jualan somai tumpah melulu, jualan seblak adem melulu. Kan biasa kalau seblak mah panas. Ada yang suka makan seblak? Ada yang jualan seblak? Ada? Masya Allah, anak-anak sekarang kalau istirahat yang dikejar seblak, kalau makan seblak ada yang beda. Masya Allah, ya Allah karim. Jualan seblak rugi melulu, jualan telur pecah melulu, jualan cendol tumpah melulu, ngojek jatuh melulu. Gara-gara apa? Gara-gara tidak memuliakan guru. Maka kata ulama, al ilmu kalma'i, ilmu itu ibarat air. Air tidak ada di tempat yang atas, air selalu mencari tempat yang rendah. Walaupun air dari atas turun ke bawah, tetap air dicari sama orang. Betul? Terus sombong, ilmu nggak bakal mampir di dalam hati, nggak bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu.
Maka ketika kalian sekarang sedang pesantren, rendahkan diri kalian kepada guru kalian, siapapun itu guru kalian. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling pintar, jangan merasa jenius, maka nanti akan menjadi sampah masyarakat. Na'udzubil mindal. Jadilah seperti A. Sekarang air mancur, naik ke atas, turun ke mana? Turun ke bawah. Kali mancur terus ke atas, turun. Ada enggak? Nggak ada. Jadi seperti air, walaupun naik, turun, rendah. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang merendahkan dirinya, maka akan diangkat oleh Allah derajatnya. Man tawaddu'a, barang siapa yang tawadu, rafa'ahullah, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang sombong, takabur, hebat, pintar, jenius, wada'ahullah, maka akan direndahkan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzu min. Jangan gara-gara kalian tidak betah di pondok lalu kalian menjelek-jelekan pondok. Jangan gara-gara kalian di pondok ini makannya nggak enak lalu kalian ngomongin pondok. Kalian sekarang, wahai para santri yang hadir di pondok ini, adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah yang akan masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian sekarang sedang berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di pondok makannya nggak enak, mandinya nyampur, temennya mandi ngeliatin. Ada yang begitu, ada yang begitu, ada. Walaupun kata anak laki-laki, wow, gede amat. Mandinya nggak enak, nyampur, BAB belum beres, udah ditungguin, pak, cepetan dong, udah gak kuat, cepetan. Akhirnya dipotong BAB-nya, disambung lagi habis ngaji, pas disambung lagi nggak keluar-keluar. Allah karim. Masya Allah, nak, sekarang kalian berada di pesantren, hakikatnya sekarang kalian sedang dididik oleh Allah untuk dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Orang yang sedang menuntut ilmu kalau mati langsung masuk surga. Orang yang sedang menuntut ilmu meninggal di pesantren, insya Allah akan masuk surga, diberikan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu. Ada sebuah kisah di Damaskus. Damaskus ada sebuah pemakaman yang terkenal namanya Dahdah. Di Dahdah tersebut dikuburkan makam para wali-wali Allah, para syuhada, orang-orang soleh, orang-orang alim, ulama besar dimakamkan di Dahdah. Satu ketika di Dahdah tersebut ada tukang penggali makam, lagi nungguin makam. Datang ibu-ibu. Waalaikumsalam. Mas, ini mungkin tukang penggali makamnya orang Jawa. Soalnya dipanggilnya Mas. Mas, ya Mbak, tolong galikan makam. Baik, kata tukang penggali makam, nanti saya gali. Setelah 3 jam kemudian itu digali, pulanglah si ibu tersebut. Kemudian 3 jam kemudian datang orang membawa mayit mau dimakamkan. Yang nganterin nggak banyak, yang menggiring mayit tersebut nggak banyak. Ketika sampai dekat makam, kemudian dibuka kerandanya, kemudian itu si mayit diangkat, turunlah penggali makam. Ketika ditampang itu mayit, kemudian mau diletakkan ke liang lahat, Allah karim, penggali makam oleh Allah dibukakan kasab, matanya dibukakan kasab oleh Allah, itu kuburan terbelah mendua menjadi taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ada air-air yang begitu macam, ini mah jelek, ini mah jelek, jelek ini mah. Masalah kita luar biasa, taman-taman juga. Ini mah boleh minjem tamannya juga, boleh minjem. Di tamannya begitu indah, luar biasa. Masya Allah karim, ada makan makanan, buah-buahan, semua ada susu, ada kopi. Ini mah air putih doang. Masya Allah karim, luar biasa. Dan ada bidadari-bidadari yang cakep. Masya Allah, itu bidadari, masya pipinya bening, kemudian apa namanya, cambangnya panjang, luar biasa. Kalau panjang perempuan sekarang digunting, dipotong, tapi bidadari cambangnya panjang, luar biasa. Masya Allah.
rambutnya terurai panjang, cakep, luar biasa, senyum, masya Allah. Kaget penggali makam. Ada sehingga si penggali makam ada getaran-getaran cinta masuk ke dalam relung-relung hatinya. Masya Allah, kaget dia. Ada begitu taman yang begitu indah, ada bidadari-bidadari surga yang begitu cantik luar biasa. Dan kemudian datang orang menaik kuda, berkendara kuda, kudanya warna putih, berjubah putih, dan mengambil sang mayit tersebut, dibawa oleh dua orang tersebut, sehingga penggali makam pingsan. Ketika pingsan, penggali makam diangkat sama orang-orang di atas. Anehnya, yang di atas tidak ada satupun yang melihat kejadian tersebut. Kemudian dimakamkan biasa. Setelah selesai pemakaman, penggali makam dibangunin, dikepret pakai air. Mas, bangun Mas. Pas dia bangun, di mana ini? Mas, masih di atas kuburan. Dikirain di atas pusat malaikat, bukan Mas. Mas masih di atas kuburan. Masya Allah. Kenapa sampai bisa pingsan? Tadi ketika saya memasukkan mayat tersebut, itu makam kuburan terbelah dua. Masya Allah, terbelah dua, dan ada bidadari-bidadari surga, ada tanaman-tanaman surga yang begitu indah. Masya Allah. Kemudian ranjangnya luar biasa, bukan kayak ranjang di surga Inoak itu mau cepat rusak. Ya Allah, Mas, kalau halu, Mas, kalau halu jangan terlalu berlebihan. Saya bukan halusinasi, Pak. Ini benar, yakin Allah ini cuma halusinasi. Saya di atas ngeliat apa-apa. Orang nggak percaya, pulang semua dan pulang. Itu si penggali makam ngelamun terus. Masya Allah. Dia bilang baru kali ini saya memakamkan seperti ini. Dapat 3 bulan kemudian datang lagi si perempuan tersebut, wanita tadi datang lagi. Mas, tolong galiin kuburan lagi. Baik Mbak, digalikan pemakaman lagi, kuburan digali lagi. Setelah 3 jam kemudian datang kembali si mayat, yang menggiring pun sama, tidak banyak. Setelah itu seperti diturunkan, kemudian diangkat. Ketika mau dimasukkan ke liang lahat, terbelah kembali kuburan tersebut, dan ada taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, bangunan-bangunan yang begitu indah, terbuat dari intan permata yang berwarna hijau, merah dan sebagainya. Kalau di dunia emas cuma kuning doang, itu pun kadang-kadang ketukar aman di WC. Tapi di surga ada emas yang berwarna hijau, merah, luar biasa, cakep luar biasa. Kaget dia, cuma dia nggak pingsan karena tahun lalu udah pingsan. Dia nggak pingsan, dia khawatir. Kemudian dia masukin ke liang lahat. Ketika mau dimasukkan ke liang lahat, datang kembali 2 malaikat membawa si mayit tersebut, langsung dimasukkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai pemakaman, dia naik ke atas, orang pulang, si ibu itu pulang, dan si penggali makam mengejar si ibu tadi yang nyuruh gali makam. Waalaikumsalam. Ada apa Mas? Mbak, saya mau tanya, orang yang dimakamkan tahun yang bulan yang lalu itu siapa? Wali dari mana? Kiai dari mana? Ulama dari mana? Abuya dari mana? Kata si ibu tersebut, dia bukan seorang kiai, dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang abuya, dia bukan seorang ustaz. Lalu siapa? Dia adalah anak saya yang sedang pesantren. Ketika dia di pesantren kemudian dia meninggal dunia. Lalu yang kedua itu siapa? Yang kedua juga anak saya. Dia pesantren juga? Tidak. Dia kakaknya. Dia di rumah. Dia mencari kayu. Kemudian dapat kayu dijual. Kemudian dapat duitnya dipakai ngongkosin buat adiknya di pesantren. Si ibu nanya, emang kenapa dengan anak saya? Bu, Masya Allah, luar biasa. Ternyata anak ibu ketika mau dimasukkan ke liang lahat, terbuka itu kuburan, dan kemudian datang malaikat, langsung dibawa. Yang kedua juga sama, langsung dibawa oleh malaikat. Masya Allah, luar biasa. Ternyata orang-orang yang menuntut ilmu, orang tua kalian yang membiayai kalian sama di pesantren, mereka akan menjadi ahli surga, disediakan taman-taman surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah kalian untung ada di pesantren. Perempuan kalian untung ada di pesantren. Untung di pesantren. Kalian ada di pesantren untung. Coba kalau kalian tidak pesantren, mungkin di luar selama di lockdown, sekolah nggak masuk. Ngomong ke orang tua mau sekolah, ternyata pacaran. Bener. Tapi kan kemarin waktu liburan bukannya daring, pacaran mulu. Bener. Masalah di rumah bukannya baca Quran, WA-an sampai jam 3 subuh. Astagfirullah. Ada yang begitu ada. Masya Allah, pagi-pagi bukan sholat subuh, bangun jam 8 bukan sholat subuh, nyari HP dibuka, mikum, bukan assalamualaikum, mikum.
dijawab sama laki-lakinya, mie ayam. Ya Allah, garib. Dijawab sama anak perempuannya, yang gipain. Gipak. Dijawab sama anak laki-laki, yang aku lagi Astagfirullahaladzim. Maka kalian beruntung ada di pesantren. Kalau kalian di luar mungkin kalian sudah membuka aurat, tapi di pesantren lihat bro, cakep-cakep pakai kerudungan semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebab perempuan zaman sekarang selalu ingin berpenampilan beda, pakai kerudungan juga perempuan zaman sekarang mah, padahal kerudungnya nggak apa-apa, tapi dibetulin lagi. Benar-benar. Ini perempuan zaman sekarang kalau pakai kerudungan begini nih. Ada yang beribadah, Masya Allah, mau ke sekolah lihat jendela. Ada yang beribadah, Masya Allah, mau masuk kelas, padahal ustaznya udah masuk, ngedipin ustaznya. Kata ustaz tuh anak kenapa kelilipan, padahal lagi pakai kerudungan. Ya Allah, maka kalian bersyukur sekarang tinggal di pesantren. Alhamdulillah Hirabil alamin. Cuma tadi kalau kalian ingin sukses menjadi orang hebat nanti di luar, hormati guru kalian, cintai guru kalian, jangan merasa sombong, jangan merasa hebat. Karena Nabi la yadkhulul jannata man fi qalbi misqal dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang punya kesombongan walaupun cuma sebesar biji sawi kecil. Sombong angkuh nggak bakal masuk surga Allah Subhanahu. Naudzubillah min. Saya dulu di pesantren bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, tapi alhamdulillah saya di pesantren dulu nggak bisa ngaji kitab, saya di pesantren dulu nggak bisa bahasa Inggris, saya di pesantren dulu nggak bisa bahasa Arab, tapi alhamdulillah kalau pulang mah bisa. Kalau pulang mah bisa. Pulang datang ke rumah, suruh ngajar ngaji ibu-ibu. Alhamdulillah, walaupun saya di pesantren nggak bisa kitab, nggak bisa batul muin, nggak bisa batul qorib, nggak bisa tangkihul qaul, tapi alhamdulillah ketika ngajar ibu-ibu, jangankan batul muin, jangankan batul qorib, alhamdulillah tafsir saya bukain semua. Lancar membukain kitab. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka kalian kalau ingin sukses, hormati, cintai guru kalian, doakan guru kita walaupun sudah meninggal beliau, karena dengan adanya beliau kita ada di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hormat sama guru. Kalau guru kalian masuk kelas, buru-buru sendalnya benerin. Ini mah guru masuk kelas sendalnya diumpetin. Kalau ustazah masuk kelas, buru-buru kalian benerin sendalnya. Dengan ngebenerin sendalnya doang juga insya Allah bakal jadi orang besar. Amin ya robbal alamin. Kalau ada kamar kalian kotor, buru-buru sapu. Ini mah kamar kotor malah ditinggal pergi nyuruh temennya. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Ada. Nggak bakal jadi orang hebat, nggak bakal jadi orang besar kalau di pesantrennya merasa saya anak kiai, saya anak ustaz, guru saya, orang tua saya di rumah ustaz, orang tua saya di rumah abuya, udang-udangnya segede-gedean pesta, sorbannya ngansar. Tapi kalian di pondok merasa hebat, merasa besar, nggak mau nyabu, tidak mau kamis, tidak mau ngepel, jangan berorok. Paham? Hilangkan kesombongan dalam hati kalian. Walaupun di rumah orang tua kalian kiai besar, habib besar, ulama besar, tapi tetap ketika kalian masuk ke pondok, berkhidmat sama guru kalian, insya Allah kalian menjadi orang besar. Alhamdulillah.
Kalau hari Minggu datang ke kamar ustazah, mana pakaiannya yang kotor, mau diapain, mau dicuci mas saya, ada yang begitu ustazah ada? Ustazah ada nggak satu yang begitu? Nggak ada, timbati. Astagfirullah. Mulai hari Minggu ke kamar ustazah, mana bajunya yang kotor, mau saya cuci, mau saya gosok, ada yang begitu ada? Astagfirullahaladzim, gosok baju ustazahnya, habis digosok pakai matamu. Ya Allah, artinya apa? Hikmat. Kalau bersyukur dipilih oleh Allah akan menjadi calon surga Allah Subhanahu. Sekarang dididik bagaimana menyantuni anak yatim. Alhamdulillah. Di rumah mah kalian belum tentu ada sebegini, betul, cuek di rumah mah, di kampung mah cuek, tapi di pesantren alhamdulillah bisa memberikan santunan kepada anak yatim. Barang siapa yang membela agama Allah Subhanahu wa taala, cinta anak yatim, kata Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani dalam kitab Nasiihid Diniyah, wa'lam anna man kulla nasara dinallah fi ayyi zamanin kana fahuwa minal ansar. Ketahuilah, kata Syekh Nawawi, siapapun orangnya yang membela agama Allah, mengagungkan agama Allah, menghidupkan agama Allah, mengagungkan agama Allah, maka itu, kata Syekh Nawawi, termasuk fahuwa ansar. Kalian tergolong daripada sahabat-sahabat Ansar. Alhamdulillah. Berarti kalau sahabat Ansar di mana adanya? Di surga. Alhamdulillah. Sekarang kalian mengadakan santunan, memberikan santunan kepada teman kalian, itu membela agama Allah, mengagungkan agama Allah. Di pesantren sedang mengagungkan agama Allah. Ketika kalian keluar nanti, jangan lupa menjadi ustazah yang hebat, ustaz yang baik, yang mengamalkan ilmunya di jalan Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Barang siapa yang membela anak-anak yatim, selalu memberikan pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu memberikan pertolongan, Allah akan selalu membela, Allah akan selalu menjaga. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang suka menolong orang lain. Alhamdulillah. Maka kalau kalian nggak betah di pondok lagi, galau, gegana, gelisah, galau dan meran, maka panggil temannya anak yatim, kasih duit, kasih makanan, usap rambutnya. Insya Allah hati kalian akan menjadi lemah, hati kalian akan menjadi lembut. Maka besok anak yatim panggilin semua teman-teman sini, gosok rambutnya bareng-bareng. Insya Allah hatikan lemah, hatikan lembut. Kenapa? Bayangkan Nabi begitu mencintai anak yatim, yang mencintai anak yatim balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka jadi orang, jangan jadi orang pel. Jadilah seperti kedua tangan, kun kal yadain wala takun kal udunain. Jadilah seperti dua tangan, jangan seperti dua telinga. Tangan bagaimana? Ketika tangan kiri gatal, tangan kanan ikut ngejaruk. Ketika tangan kanan sakit, diurut-urut, dipijit-pijit sama tangan kiri. Kuping sakit, dikorek-korek sama telunjuk, pasti cium wangi. Benar? Bangun tidur, mata belekan, yang mucek-mucek siapa? Tangan apa kaki mucek-mucek begini? Nggak bisa. Tangan ucek-ucek ngebelain, coba dibantuin sama tangan, mata dibantuin, kuping dibantuin. Benar-benar. Jangan pandang bulu, siapapun teman kalian, orang kaya, orang miskin, anak kiai, bela, tolong. Jangan dipilih-pilih berteman. Ini mah orang miskin, ini mah apa namanya, madsu. Masa depan surat mau dibantuin, yang dibantuin yang cakep nih, yang bening, ini yang kaya, yang apa namanya, yang begitu mah jangan dibantuin. Kalau membantu orang jangan pilih kasih dan jangan pelit-pelit. Ini mah masya Allah ketika mudik dianterin sama orang tuanya. Hari Minggu walaupun nggak ketemu, cuma dititip sama satpam doang, ditulis namanya Sarwiti, kamar sekian, lemari sekian, diantarin ke kobong, ke kamar. Pas sampai ke kamar, orang tuanya buka bekak beda rasa. Pas dibuka beda rasa, bukan dikasih sama teman-teman, malah disimpan di lemari. Pas besok dibuka udah bus. Akhirnya dimakan sama temen, enggak, sama dia juga enggak. Bahkan ada yang pelit mah, malam-malam orang tidur, dia mampalannya dimasukin ke dalam lemar. Ada yang begitu ada.
makanin biskuit, kata temannya. Apa namanya itu, ke Mudabir. Coba lihat, itu ada tikus. Pas dilihat ternyata lagi makan biskuit. Wow. Astagfirullah. Jangan jadi orang pelit mangga ada teman. Jadilah seperti dua tangan, membela siapapun, membantu siapapun. Oleh kalian jangan pilih kasih. Ketika kalian mudi atau mudipa dibawa itu kakak ayam, jangan lupa sama gurunya, jangan lupa sama Ustadz Habib, jangan lupa sama Ustadz Badrus. Kalau kalian kan kadang-kadang kalau ibu mau kesini kan suka apa dulu, request WA, Ma, kalau hari Minggu kesini jangan lupa bawa kakak ayam beda rasa 10, nasi padang 20, seblak 50, es duren sekerat. Kata mamanya, buat apa sayang, aku mau jualan mah. Pagi-pagi ada guru kalian, Masya Allah, hari Minggu santrinya mau makan ini, makan itu, gurunya makan ikan rebon. Masya Allah, saya ingin cintai guru kalian. Ketika mudik, jangan lupa kepada guru-guru kalian, kepada ustazah kalian, datang ke kamar ustazah. Saja mohon maaf, saya nggak bisa bawa apa-apa. Ada titipan dari mam. Apa sayang? Ini apa mama cuma nitipin apa namanya pepes ikan bandeng 20. Alhamdulillah, kata ustazah. Mau dijual besok online. Masya Allah. Di kali dididik sekarang mencintai anak dan insya Allah akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua hari ini berkumpul di tempat yang mulia, nanti dikumpulkan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan putus asa. Kalau kalian putus asa, jangan berharap menjadi orang hebat. Sekarang sakit di sini di pondok, makan apa adanya, tidur bersama barang-barang. Tapi insya Allah kalian sabar, akan menjadi orang yang sukses. Alhamdulillah. Alumni pondok pesantren Darul Mutakin sekarang di luar, alhamdulillah sudah banyak yang berhebat, punya pondok pesantren, punya yayasan, ada yang menjadi pejabat dan sebagainya. Alhamdulillah. Asal intinya jangan suka ngomongin jangan suka ngomongin guru. Ini kadang-kadang ngomongin gurunya, Ustaz itu mah kenapa? Dia mencentil, suka nyari perhatian, suka caper, ngomongin ustadznya di depan orang lain. Astagfirullah, itu benar apa benar? Benar nggak? Awas, jangan begitu. Cintai guru kalian, doakan guru kalian, insya Allah akan ada efek positif buat kalian. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan guru kita almarhum Kiai Haji Ahmad Son Haji bin Kiai Haji Khalili, Kiai Haji Khalili bin Kiai Haji Athaillah, Kiai Haji Athaillah bin Haji Khalilah bin Kiai Haji Syafir bin Haji Sukari, Kiai Haji Sukari bin Haji Radin, Haji Hasan bin Haji Sakurah bin kulluhum min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan selawat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa da'aiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa ala wa sahbihi. Allahumma salli sayyidina wa da'ina wa afiyatil abdani wa nuril absar wa ala wa sahbihi. Sekali lagi, Allah
wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril wa diyaiha wa wa sahbihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sekian dan demikian, mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah yang keliru datang dari kemudian pribadi saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit